Visiting Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ke beberapa partai yang ada di Kabupaten Cilacap dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2024, di mana ada beberapa hal yang harus disiapkan partai terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Komisioner KPU Kabupaten Cilacap, Weweng Maretno, Esos, menyampaikan ada dua hal yang harus dipersiapkan oleh tiap partai, di mana partai yang lolos parliamentary threshold tetap melakukan pendaftaran, akan tetapi hanya dilakukan verifikasi administrasi. Tetapi bagi partai yang tidak lolos threshold ataupun partai baru, diharuskan melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Saran dan kritik untuk Panwas dan KPU dari Partai Gerindra terkait ketidakefektifan petugas Bawaslu sampai ke TPS, sosialisasi KPU yang tidak tepat sasaran, pemilu tahun 2019 yang memakan banyak korban jiwa, dan lain sebagainya. KPU menanggapi dengan baik sebagai koreksi ke depan lebih baik. Selain itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah mempersiapkan langkah-langkah yang efektif seperti halnya perhitungan dan rekap KPU, sedang merancang aplikasi Sirekap atau sistem rekap. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, Suyatno SH, mengatakan visiting KPU ke Partai Gerindra dalam rangka mensosialisasikan tahapan dan syarat yang harus dipenuhi Partai Gerindra di tiap tahunnya. Kali ini jelang pemilu tahun 2024. Partai Gerindra menyampaikan saran dan kritik terkait kinerja Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara hajat pesta demokrasi di Indonesia. Diharapkan saran yang disampaikan bisa menjadi pertimbangan untuk ke depan pemilu di Indonesia lebih baik lagi. Meliputi sampai dengan lapangan di tingkat TPS, tetapi saya melihatnya kurang efektif dan kinerjanya juga tidak ada. Sebab apa? Saya melihat nanti tentunya bisa mengikuti seleksi berikut dan berhasil. Amin. Jadi, apa yang tadi dirasakan oleh Pak Ketua tentang nyindir-nyindir Bawaslu kayak umpamanya suka kandidat dari langsung Pak Mario perintah nomor pokoknya saya itu siap. Belum kata partai emas, partai kita itu gelora belum lapor. Tiada lain undangan kami. Pemilu dan pemilihan. Pemilu itu yaitu meliputi pemilih presiden sama legislatif. Pemilihan Sama. itu nyoblos apa centang apa nomor? Masih ada dua pilihan antara tiga pilihan masih ada tiga pilihan: menulis, contrek, dan coblos. Kemudian terkait masalah pemilu yang mungkin kurang lebih 2 tahun lagi, masih 2 jam belum diputuskan, tapi persiapan awal belum bagus, Pak. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan terjadinya itu ada pengamanan sendiri terhadap kotak suara, ya Pak. Suara-suara sebisa mungkin diminimalisir, bisa dirusak oleh petugas TPS sendiri, Pak. Kalau saya lihat coblosan itu riskan sekali. Mesti semua pernah dengar ada toko yang diguncingkan, ada cincin yang ditajamkan sininya, Pak. Ada pakai main ballpoint, itu penting, Pak. Dan saya sering tahun kemarin itu banyak korban atau memakan banyak korban di tiap TPS, bahkan di dapil kami juga banyak, ada beberapa yang meninggal dunia, Pak. Mohon ini dijadikan koreksi bersama. Baik Pak, jadi ada 3 hal tentang surat suara yang tidak dan agenda hari ini saya ucapkan terima kasih informasi terkait dengan pemilihan pemilu 2024 di Pilpres dan pemilihan Bupati maupun Gubernur yang rencana November 2024. Dan di sini baik, tujuan kami visiting ke beberapa partai politik tingkat Kabupaten Cilacap tiada lain adalah persiapan menuju pemilu 2024, ya, di mana beberapa hal yang harus disiapkan oleh teman partai
adalah terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, apa saja hal yang harus dipersiapkan oleh teman partai terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik? Ini ada dua, di mana partai politik yang lolos parliamentary threshold ini tetap melakukan pendaftaran, akan tetapi hanya dilakukan verifikasi administrasi. Kemudian bagi teman partai yang tidak lolos parliamentary threshold ataupun bahkan partai yang baru, ini harus ya melakukan pendaftaran, ya dilakukan verifikasi administrasi, juga diverifikasi faktual oleh KPU. Pelaksanaan hari H pemilu 2024 itu belum bisa diputuskan. Nah, kami belum bisa menyampaikan secara pasti tahapannya akan dimulai kapan. Tapi hanya menyampaikan informasi saja. Ketika memang pemilu 2024 itu dilaksanakan di bulan Februari nanti, di tanggal 21 Februari 2024 umpamanya, berarti tahapan yang pertama harus dilalui ya oleh teman partai adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Terkait tadi kritikan dari Partai Gerindra, satu terkait dengan sosialisasi kepada wanita yang tidak banyak cara mencoblos, terus terkait ketidak-efektifan Panwas sampai ke TPS, ada money politik malah tidak menjadi sasarannya atau dilaporkan, dan sampai ada korban jiwa tahun kemarin. Ini bagaimana Pak dari tanggapan dari KPU Pak? Tentu KPU sebagai penyelenggara, KPU akan berusaha melayani peserta pemilu maupun melayani calon pemilih. Ya. Terkait dengan pengawasan, ini tentunya akan lebih baik saran itu disampaikan ke Panwas ya. Kami hanya sebagai penyelenggara. Terkait dengan tadi ada masukan ataupun ada tanggapan terjadi banyak korban, ini KPU sudah mempersiapkan langkah-langkah yang efektif, seperti halnya untuk penghitungan dan rekap. Nanti kami dari KPU itu sedang merancang aplikasi Sirekap, sistem informasi rekap, ini yang sedang dipersiapkan oleh KPU. Selamat siang Pak Ketua. Oke, selamat siang. Untuk agenda hari ini tentang visiting KPU ke Partai Gerindra Pak. Ya, inilah kunjungan rutin. Kami sudah beberapa kali mengalami setiap kali masa penataan pemilu, pasti KPU berkunjung dalam rangka mensosialisasi tahapan-tahapan demi tahapan. Seberapa persiapan Partai Gerindra sendiri Pak untuk menyiapkan persyaratan di KPU terkait dengan pemilihan dan pencalonan? Kita sudah sangat siap, sudah terbukti bahwa kami sudah menjaring para caleg, kemudian pembenahan struktural partai dari tingkatan DPC sampai dengan ranting pun kami sudah mengadakan pembenahan, penyegaran yang mungkin akan menjadi mesin partai kami. Tadi di forum ada kritik dan saran kepada KPU Pak, diantaranya ketidakefektifan Panwas sampai ke TPS, ada korban jiwa dan ada sosialisasi tidak tepat sasaran. Gimana ini Pak? Ya, ini mudah-mudahan menjadi catatan pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan untuk menerapkan aturan. Kita berkiblat kepada pemilu yang lalu di mana banyak sekali korban jiwa dari pelaksana pemilu itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, tetapi kita tetap memberikan masukan-masukan termasuk kepada teman-teman pemangku kebijakan pelaksana baik KPU, Panwaslu dan lain-lain. Itu saya kira tetap harus meningkatkan kinerjanya. Harapannya Pak dengan kegiatan? Ya, mudah-mudahan tahun depan, periode depan 2024 kita lebih baik daripada pemilu-pemilu yang kemarin, dan harapan kami supaya agar masyarakat bisa tersukseskan
di dalam penyelenggaraan ini tentu saja kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pemilu tersebut. Siap, terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Ketua. Amin, amin. Dari kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, Nani Eko memberitakan.